Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah Kok gitu? Halo, kembali bersama saya Putri di channel Sejarah Kok Gitu. Ingatkah kalian bahwa Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan lewat konferensi pers bahwa ibu kota Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Adapun lokasinya di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara. Wilayah yang kini bernama Kutai Kartanegara ternyata tidak asing lagi dalam sejarah perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara. Lewat bukti-bukti arkeologis, di sana ditemukan beberapa prasasti tertua dan kerajaan Hindu-Buddha yang kita kenal dengan nama Kerajaan Kutai. Kira-kira bagaimana perkembangan kerajaan Kutai tersebut? Penasaran? Let's discuss. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam. Keberadaan kerajaan Kutai dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa yang di area Muara Kaman, tepatnya di situs Banua Lawas. Meski tanpa angka tahun dari hurufnya, bisa diperkirakan bahwa prasasti ini berasal dari abad ke-5. Huruf Pallava yang dipakai dalam prasasti Yupa dipakai juga di India pada periode yang sama. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan disusun dalam bentuk syair. Isi dari prasasti-prasasti Yupa antara lain silsilah raja yang menyatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai putra yang bernama Aswawarman. Aswawarman disamakan dengan Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 putra, salah satunya yang terkemuka adalah Mulawarman. Raja pertama dari kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Dari namanya jelas bukan nama Sanskerta tetapi nama Indonesia asli. Kudungga diduga seorang kepala suku penduduk asli yang belum banyak terpengaruh budaya India. Namun raja-raja berikutnya berbudaya India dan memakai nama Sanskerta, yaitu Aswawarman dan Mulawarman. Jadi Aswawarman adalah orang Indonesia yang telah menerima pengaruh Hindia, kemudian memeluk agama Hindu dan mendirikan dinasti di Kutai. Raja Kudungga tidak dianggap sebagai pendiri dinasti karena pengertian keluarga raja pada waktu itu terbatas pada keluarga kerajaan yang telah menyerap kebudayaan India di dalam kehidupannya sehari-hari. Raja Mulawarman disebutkan dalam salah satu prasasti Yupa sebagai raja yang bijaksana, kuat, dan berkuasa. Selain itu, Raja Mulawarman juga menjalin hubungan yang baik dengan kaum Brahmana. Hal ini terbukti dari sikap Raja Mulawarman yang memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Berdasarkan prasasti-prasasti Yupa, diketahui bahwa masyarakat Kutai telah berkembang menjadi masyarakat yang memiliki kebudayaan perpaduan antara unsur India dengan unsur budaya lokal. Hal ini terlihat dari munculnya golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan masih ada golongan rakyat Kutai yang masih memegang teguh agama asli leluhur mereka. Agama yang dianut oleh Raja Mulawarman adalah agama Hindu aliran Shiva. Hal tersebut dapat diketahui dari salah satu prasasti Yupa yang menyebut tanah yang sangat suci yang diberi nama Waprakeswara. Waprakeswara merupakan suatu tempat suci untuk memuja Dewa Shiva. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal ini terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kemampuan ini menunjukkan masyarakat Kutai bermata pencaharian sebagai peternak, terutama ternak sapi. Mata pencaharian lainnya adalah bertani dan berdagang.
Hal ini mengingat letak Kutai yang berada di tepi Sungai Mahakam yang sangat subur dan menjadi jalur perdagangan. Jalur lalu lintas perdagangan lokal saat itu diperkirakan sudah memanfaatkan jalur Sungai Mahakam. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang internasional yang menggunakan jalur lalu lintas dari India, Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, dan terus ke Filipina atau ke Cina. Nah, sudah tahu kan bagaimana kehidupan masyarakat di Kutai? Ada pertanyaan nih buat kalian. Bila benar Kudungga adalah penduduk pribumi, bagaimana agama Hindu dapat masuk di kerajaan Kutai? Hubungkan jawabanmu dengan teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu di Nusantara. Kalau sudah tahu jawabannya, tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ini. Demikian pembahasan kita mengenai kerajaan Kutai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya juga ya. Sekian, terima kasih.